Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, malam ini kita akan membahas catatan yang ketujuh dari serial Sukses dan Bahagia. Malam ini judulnya adalah pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, tindakan, dan perilaku kita secara sadar, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari tindakan impulsif. Melatih pengendalian diri melibatkan beberapa langkah dan praktik. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda melatih kemampuan pengendalian diri. Pertama, kesadaran diri. Artinya, mulailah dengan menyadari emosi dan respons Anda terhadap situasi tertentu. Perhatikan bagaimana Anda merasa dan bereaksi. Yang kedua, latihan pernapasan. Teknik pernapasan yang dalam dan teratur dapat membantu menenangkan pikiran dan emosi, membantu Anda merespons dengan lebih tenang dalam situasi sulit. Berikutnya yang ketiga, menunda tanggapan. Ketika Anda merasa emosi kuat, beri diri Anda waktu untuk berpikir sebelum merespons. Ini membantu menghindari tindakan impulsif. Yang keempat, visualisasi. Artinya, bayangkan diri Anda mengatasi situasi yang menantang dengan tenang dan bijaksana. Ini dapat membantu mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi situasi sebenarnya dengan lebih baik. Yang kelima, latihan meditasi. Meditasi membantu meningkatkan konsentrasi, ketenangan, dan kesadaran diri. Ini bisa membantu Anda merespons situasi dengan lebih bijaksana. Yang keenam, tetap fokus pada tujuan. Ingatkan diri Anda pada tujuan jangka panjang Anda ketika Anda menghadapi godaan atau kesulitan dalam mengendalikan diri. Yang ketujuh, buat rencana. Maksudnya, pertimbangkan situasi yang mungkin memicu emosi negatif dan buatlah rencana bagaimana Anda akan merespon secara positif. Kemudian yang kedelapan, latih dengan situasi kecil. Mulailah dengan melatih pengendalian diri dalam situasi yang kurang menuntut, lalu tingkatkan secara bertahap. Yang kesembilan, olahraga dan pola makan sehat. Gaya hidup sehat dapat membantu menjaga keseimbangan emosi dan mengurangi stres yang pada gilirannya membantu dalam pengendalian diri. Jadi makanan sehat juga berpengaruh ya teman-teman ya. Yang terakhir, refleksi. Setelah situasi sulit berlalu, refleksikan bagaimana Anda meresponnya dan apa yang bisa Anda pelajari untuk situasi berikutnya. Ingatlah bahwa melatih pengendalian diri memerlukan waktu dan kesabaran. Praktek yang konsisten akan membantu Anda mengembangkan keterampilan ini seiring waktu. Sekarang kita lihat pandangan filsuf tentang pengendalian diri. Banyak filsuf telah membahas konsep pengendalian diri dari berbagai sudut pandang. Misalnya Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, berbicara tentang konsep euthymia yang mengacu pada keseimbangan emosi dan pengendalian diri. Dia percaya bahwa seseorang harus mencari keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan dalam emosi serta perilaku. Filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya pengendalian diri. Mereka mengajarkan bahwa seseorang harus fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, seperti tanggapan mereka terhadap situasi dan mengabaikan hal-hal yang di luar kendali mereka. Jadi fokus apa yang bisa Anda atur ya, kalau yang tidak dapat Anda atur itu bisa diabaikan. Filsuf modern seperti Immanuel Kant menekankan pentingnya moralitas dan otonomi dalam pengendalian diri. Baginya, pengendalian diri bukan hanya tentang mengendalikan impuls, tetapi juga tentang bertindak sesuai dengan kewajiban moral.
Pandangan filsuf tentang pengendalian diri bervariasi tergantung pada kerangka pemikiran dan aliran filsafat yang mereka anut. Beberapa mungkin lebih vokal tentang kendali diri sebagai aspek penting dalam mencapai kebahagiaan dan kemajuan pribadi, sementara yang lain mungkin menekankan konsep pengendalian diri dalam konteks etika dan tanggung jawab sosial. Bagaimana dengan filsuf Muslim? Abu Hamid Al-Ghazali, yang juga dikenal Al-Ghazali, seorang filsuf, teolog, dan cendekiawan Muslim terkenal dari abad ke-11. Dia memiliki pandangan yang dalam tentang pengendalian diri dalam konteks Islam. Dalam karyanya yang terkenal, Ihya Ulum Al-Din, Al-Ghazali membahas berbagai aspek pengendalian diri. Ia berpendapat bahwa pengendalian diri adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual dan pencapaian kebahagiaan sejati. Dia menekankan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan keinginan yang dapat menghalangi seseorang dari mencapai kedekatan dengan Allah. Dia mengajarkan juga bahwa mengendalikan emosi dan keinginan dunia adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Dalam pandangan Al-Ghazali, pengendalian diri mencakup pengendalian terhadap lidah atau ucapan, tangan atau perbuatan, dan hati atau pikiran dan emosi. Dia mengajarkan bahwa seseorang harus menjaga diri dari ucapan yang tidak bermanfaat, berbuat yang tidak benar, dan emosi yang merusak. Pandangan Al-Ghazali tentang pengendalian diri didasarkan pada ajaran agama Islam, terutama konsep takwa, yaitu ketaatan dan ketakutan kepada Allah. Baginya, pengendalian diri adalah bagian integral dari upaya menuju keberhasilan dunia dan akhirat. Di dalam karya yang lain, seperti Bidayat Al-Hidayah atau Awal Petunjuk, Al-Ghazali juga mengajarkan pentingnya introspeksi dan refleksi diri sebagai bagian dari usaha memperbaiki diri. Dia mendorong orang untuk secara teratur merenungkan tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka sejalan dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral. Secara keseluruhan, Al-Ghazali melihat pengendalian diri sebagai salah satu pilar penting dalam perjalanan spiritual dan pencapaian tujuan akhir dalam pandangan Islam. Dalam prakteknya, Al-Ghazali menawarkan berbagai nasihat dan praktek bagi individu yang ingin melatih pengendalian diri dalam pandangan Islam. Beberapa hal yang beliau sarankan termasuk pertama, puasa. Pentingnya puasa sebagai cara untuk melatih pengendalian diri. Puasa kan tidak hanya mengajarkan kesabaran dalam menahan makan dan minum, tapi juga melibatkan pengendalian atas hawa nafsu dan perilaku negatif. Yang kedua, kontrol lidah. Beliau menekankan perlunya pengendalian ucapan dan menghindari perkataan yang merugikan atau tidak bermanfaat. Beliau menyarankan untuk berbicara dengan bijaksana dan hanya jika kata-kata tersebut memiliki manfaat. Yang ketiga, pengendalian emosi. Al-Ghazali mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi yang merusak, seperti kemarahan, iri hati, dan kecemburuan. Beliau menyarankan agar seseorang berusaha untuk meredam emosi negatif dan menggantinya dengan sifat-sifat positif seperti kesabaran dan toleransi. Yang keempat, meditasi dan refleksi. Al-Ghazali mendorong praktek meditasi, introspeksi, dan refleksi diri dengan merenungkan tindakan dan perilaku kita. Kita dapat lebih memahami diri kita sendiri, mengenali kelemahan, dan bekerja untuk memperbaikinya. Yang kelima, menghindari godaan dunia. Beliau menekankan pentingnya tidak terlalu terikat pada dunia materi dan kenikmatan duniawi. Menghindari kerakusan dan hawa nafsu yang berlebihan adalah bagian dari melatih pengendalian diri. Yang keenam, ketaatan terhadap perintah Allah. Al-Ghazali mengajarkan bahwa melatih pengendalian diri melibatkan ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini mencakup menjalankan kewajiban ritual serta menghindari perilaku dosa. Yang terakhir, ketujuh, pendidikan agama dan pengetahuan. Beliau percaya bahwa pendidikan agama dan pengetahuan tentang ajaran Islam
adalah kunci untuk mengembangkan pemahaman yang benar tentang pengendalian diri. Dengan memahami nilai-nilai agama, seseorang dapat lebih baik mengendalikan perilaku dan emosinya. Penting untuk diingat bahwa nasihat-nasihat Al-Ghazali didasarkan pada pandangan agama Islam dan ajaran moral. Meskipun demikian, pandangannya mungkin cocok bagi mereka yang ingin mengembangkan pengendalian diri dalam kerangka nilai-nilai Islam. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk diterapkan dalam konteks nilai-nilai moral dan spiritual dari berbagai kepercayaan. Demikian catatan yang ketujuh tentang pengendalian diri untuk malam ini. Terima kasih, sampai ketemu di catatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.